Kembali di Anju Sore, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menyindir bakal capres yang menggunakan singkatan kata amin. Yakut menyebut dirinya tidak memilih amin karena bid'ah. Saya nggak milih itu, Pak. Jelas ya. Masih ada yang milih itu bid'ah. Seperti inilah saat Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menyebut ada pasangan presiden yang singkatannya Amin, namun dirinya tak akan memilihnya. Bahkan jika masih ada yang memilih Amin, Yakut menyebutnya bid'ah. Candaan itu dilontarkan Yakut saat memberikan sambutan pada acara pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Gedung Badan Diklat Kementerian Agama Jawa Timur di hadapan ribuan orang. Saat dikonfirmasi usai acara, Yakut justru mengaku itu hanya candaan lantaran yang disebut adalah Amin Suyitno yang merupakan Kepala Balitbang Pusat. Mereka mengatakan bahwa tidak memilih pasangan Amin dan yang memilih adalah nama orang Amin Suyitno. Saya ambil Amin Suyitno gimana sih ya? Jangan digoreng-goreng kok. Kamu nih goreng-goreng aja. Amin Suyitno itu nama Kepala Badiklat. Saya nggak pilih Pak Amin dengan itu. Waduh, buahnya nggak Yakut Khalil Qoumas juga mengklaim jika apa yang disebutnya dalam pidato tidak ada hubungannya dengan pasangan Pilpres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia memutuskan bahwa tayangan azan yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo tidak melanggar pedoman penyiaran pertelevisian. Bahkan tayangan tersebut dinilai memiliki unsur dakwah. Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan putusan terkait adanya tayangan azan maghrib yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di stasiun televisi swasta. KPI menilai bahwa tidak ada pelanggaran dalam tayangan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPI sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso pada Kamis siang. Menurut Tulus Santoso, siaran azan maghrib yang menampilkan sosok publik figur tidak melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Selain tidak melanggar ketentuan P3SPS, Tulus juga menyebut bahwa tidak ada pasal yang bisa diterapkan dalam kasus ini. KPI nantinya juga akan melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers untuk mengawasi tayangan berbau kepemiluan yang berpotensi melanggar ketentuan. Sebelumnya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjadi perbincangan usai menjadi model azan maghrib di stasiun TV swasta. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dituduh melakukan politik identitas jelang Pilpres 2024. Namun sejumlah pihak justru memberi tanggapan positif, termasuk Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang menilai bahwa tayangan tersebut bermuatan dakwah, yakni mengajak orang sholat, apalagi dilakukan oleh seorang tokoh. Kode-kode untuk bakal cawapres Ganjar Pranowo mulai berterbangan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sosok yang berpeluang besar jadi jodoh Ganjar Pranowo dibuatkan pantun oleh Hasto dari mulai Ridwan Kamil, Mahfud MD hingga Sandiaga Uno. Publik masih menanti-nanti siapa sosok yang bakal menemani Ganjar Pranowo dalam Pilpres tahun depan. Banyak nama dikaitkan, namun belakangan kode-kode sudah mulai berterbangan melalui Hasto Kristianto, sang Sekjen PDI Perjuangan. Pantun-pantun dikeluarkan untuk tokoh-tokoh yang memang kerap diperbincangkan. Pantun pertama dikeluarkan Hasto untuk Ridwan Kamil saat hadiri groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Bandung, Jawa Barat Juni lalu. Kang Emil memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Setelah Ridwan Kamil, giliran Menko Polhukam Mahfud MD yang mendapat pantun dari Hasto pada sebuah forum diskusi. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade di tangannya rakyat
semakin pede, saudara-saudara sekalian. Belakangan Hasto kembali melempar pantun, kali ini untuk Sandiaga Uno pada pertemuan partai pengusung Ganjar di Gedung HIN. Kalau tentang pantun, ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali, menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita nggak ada utang. Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga membocorkan nama-nama bacawa pres yang telah mengerucut untuk menemani Ganjar. Selain RK, Mahfud, dan Uno, ada nama Andika Perkasa dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang. Kalau ada yang nanya pantun Pak Andika, Tuan Guru Bajang, itu kita berikan 3 hari lagi. Ya, kita buat acara lagi ya, siap ya. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November. Namun kini ada rencana dimajukan pada 10 hingga 16 Oktober 2023. Pemirsa, tim pemenangan nasional bakal calon presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi perdana di posko pemenangan Gedung HIN Jakarta Pusat. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas dinamika politik hingga mematangkan strategi pemenangan untuk menghadapi Pilpres 2024. Partai politik pengusung dan pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi perdana di posko pemenangan Gedung HIN MNC Center Jakarta Pusat. Rapat dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, serta Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid dan Andika Perkasa. Jadi yang dibahas tentunya konsolidasi terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan. Organisasi, kemudian aturan-aturan main yang nanti akan kita lakukan, saling mengisi satu sama lain. Ya, intinya seperti itu. Namanya baru rapat pertama kali. Rapat tim pemenangan nasional ini juga bertujuan untuk membangun kekuatan parpol pendukung dan para relawan dalam memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Seluruh arahan sudah disampaikan untuk membangun satu paduan gerakan antara partai politik dan relawan yang diorganisir oleh tim pemenangan nasional. Mulai hari ini kami akan bekerja, walaupun Mas Arsyad secara resmi belum, karena memang masih harus ada PR yang harus diselesaikan, maka saya, Mas Gatot, Mas TGB, dan para wakil ketua umum yang lain ini akan siap untuk menerjemahkan. Sehingga harapannya seminggu sekali selalu ada update kemajuan apa yang harus kami lakukan. Rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo akan digelar secara rutin untuk mematangkan persiapan dan memenangi pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.